Kapan terakhir kali kamu terlibat dalam kegiatan donasi? Mungkin baru-baru ini kamu baru saja berdonasi setelah berbagai bencana yang melanda beberapa daerah di Indonesia. Mungkin juga orang terdekat atau di sekitar kamu baru saja menerima donasi darimu. Tentu menyenangkan ya bila kita mampu melakukan atau memberi donasi pada sesama. Namun, tidak jarang pula kita menemui beberapa orang yang enggan melakukan donasi. Ya, tentu saja dengan alasan yang berbeda-beda. Sementara beberapa lagi terlihat cukup gemar berbagi dan memutuskan untuk berdonasi. Berdonasi tentu bisa melalui bermacam cara. Benda berupa barang, atau uang, atau juga waktu. Mari kita membahas mengenai donasi uang dan waktu ini. Mengeluarkan uang untuk orang lain terbukti mampu memberikan kebahagiaan tersendiri. Barangkali saja kamu pernah merasakannya. Ketika berbagi dengan orang lain, secara tidak langsung ada yang terasa berbeda di dalam diri kita. Kini berkembangnya media sosial membuat kita dengan mudah menemukan ruang donasi. Bahkan beberapa platform didirikan untuk menjadi tempat khusus mengumpulkan donasi. Selain uang, donasi sendiri juga dapat berupa waktu. Uang dan waktu menjadi sesuatu yang penting untuk dibagi. Ternyata terdapat karakteristik berbeda antara orang-orang yang ingin berbagi waktu dan yang ingin berbagi uang. Salah satu penelitian yang berjudul Who Gives What to Charity? Characteristics Affecting Donation Behavior mencoba melihat karakter dari orang-orang yang bersedia berbagi waktu sebagai relawan dan orang yang bersedia menyumbangkan uangnya. Penelitian ini dilakukan di Taiwan oleh Yukang Lee dan Chun Tuan Chang. Keduanya berasal dari National Sun Yat-sen University. Hasil dari penelitian mereka sekaligus memberikan rujukan tentang perilaku donasi dari sudut pandang perilaku orang Asia, setelah berbagai rujukan sebelumnya berasal dari sejumlah penelitian di Eropa. Dan ternyata, salah satu yang berbeda dalam perilaku donasi antara orang Asia dan Eropa adalah usia. Pertama, mereka yang rela berdonasi waktu. Di Eropa, kegiatan relawan tidak dipengaruhi oleh usia. Dari berbagai kalangan usia muda hingga dewasa, bersedia meluangkan tenaga dan waktunya untuk bekerja sebagai relawan. Namun di Taiwan atau di Asia sendiri, usia menjadi faktor penentu dalam perilaku relawan. Hal tersebut diduga kehadiran organisasi non-profit yang masih terbilang baru dan belum cukup berkembang, berbeda dengan di Eropa atau beberapa negara maju. Hal tersebut sudah dapat dengan mudah diakses dan ditemui dalam berbagai kesempatan. Orang-orang muda yang melihat informasi terbaru serta cepat menemukan informasi kegiatan amal tentu memiliki peluang besar untuk sadar dan berbagi waktu menjadi seorang relawan, dan berbeda dengan generasi yang lebih tua. Mungkin saja hal ini juga berlaku di Indonesia. Secara mendasar, perilaku menjadi relawan dipengaruhi oleh faktor psikologis dan pengetahuan seseorang. Misalnya saja, empati, rasa tanggung jawab sosial, dan kesadaran diri serta mengenal keberadaan organisasi non-profit. Selanjutnya, mereka yang rela berdonasi uang. Mereka yang berdonasi dengan uang memiliki karakter yang berbeda. Hal ini cenderung dipengaruhi karakteristik demografis dan masalah sosial ekonomi. Misalnya saja, usia, jenis kelamin, beban keluarga, dan status pernikahan. Secara sederhana, pengaruh donasi dengan uang lebih banyak dipengaruhi dari hal-hal di luar diri seseorang. Berbeda dengan menjadi relawan yang meluangkan waktu dan tenaga, yang berhubungan kuat dengan psikologis atau faktor internal seseorang. Dalam hal usia,
orang yang lebih tua cenderung berdonasi uang dibanding mereka yang masih muda. Pada jenis kelamin sendiri, perempuan cenderung berdonasi uang dibanding laki-laki. Lalu pada masalah beban keluarga, ditemukan jika keluarga yang memiliki satu anak atau lebih sedikit cenderung mendonasikan uangnya dibanding mereka yang memiliki beban keluarga lebih banyak. Sedangkan status pernikahan juga memberi pengaruh. Mereka yang telah menikah lebih besar kemungkinannya untuk berderma dibandingkan yang masih lajang. Nah, apakah penelitian Li dan Chang ini sesuai dengan apa yang terjadi di sekitarmu? Atau kamu melihat ada perbedaan karakteristik lain? Kira-kira kamu ada di kelompok yang mana? Terima kasih telah menyaksikan, tetap saling menjaga, dan jangan lupa berikan like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa!